Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan mempresentasikan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Dan yang pertama saya akan memperkenalkan nama satu kelompok kami, yaitu di sini ada saya sendiri, Rizky Rismawati, dan rekan-rekan saya yaitu Reni Agustin, Kami Matunisa, Koiri Jakiah, dan Syafaatur Rafia. Dan langsung saja ke materi yang akan saya bawakan. Dalam rangka ketercapaian tujuan pendidikan, maka ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan. Dalam hal ini adalah komponen-komponen pengembangan kurikulum, yang diantaranya adalah yaitu satu, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Rumusan tujuan pengembangan sesuatu yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu A. Tujuan pendidikan nasional atau TPN. Dan di sini juga yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional atau TPN itu adalah tujuan yang bersifat umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan ini dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan pemerintah dalam bentuk undang-undang di Indonesia. Tujuan pendidikan Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Dan selanjutnya yaitu yang B, tujuan institusional atau TI adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat penyelesaian program di suatu lembaga pendidikan tertentu. C. Tujuan kurikuler atau TK adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu di suatu lembaga pendidikan. Dan D. Tujuan pembelajaran atau TP adalah bagian dari tujuan kurikuler dan dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu dan suatu bidang studi dalam satu kali pertemuan. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, komponen isi atau materi pembelajaran, yaitu isi komponen merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa ini belum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa, baik materi ataupun aktivitas yang seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Menurut Olivia 1998, proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut, maka evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan bagian-bagian mana yang perlu disempurnakan. Sekian presentasi yang kami bawakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.